Any, anybody? Kalau all good. Tadi ini jadi artinya yang saya simpulkan itu ternyata sudah berbab ya. Kemudian nanti kalau kamu misalnya sampai di seandainya ada berkah tekad penggugahan, ya ini di 113, ya seandainya apa di halaman 62 ini, seandainya ada berkah tekad penggugahan bodhicitta tadi, dikatakan seandainya seperti yang Su katakan tadi juga, seandainya tekad kita untuk berbuat kebaikan yang selalu peduli tadi ya, dikatakan kalau itu berwujud, wujudnya itu tidak akan muat di ruang angkasa. Berarti it's so large, right? Itulah daya berkah sempurna yang akan menghabiskan pelanggaran. Saya pelanggaran betul-betul di sini ini, oh ya seperti itu. Untuk mengumpulkan daya berkah sempurna, lakukan puja 7 urutan. Ini sebetulnya menurut yang diukir di level terakhir di Borobudur. Ini 7 angga ini. Jadi pertanyaan di Mahayana ada nggak ya ini 7 urutan begini. Jadi mestinya ada loh ya. Di Zen Pusen Pusa 10 kan? Sutayun ya. 10 tekad Arya Bodhisattva Samantabhadra. Yang dirangkum jadi 10 tekad. 7-nya di situ kan? Ya. So, ya kan? Jadi kalau yang itu 10, yang dicatat di sini yang 7 Tapi itu ukirannya semuanya itu menurut ini loh. Nanti ukirannya 10 kan Zen, yang di Borobudur. Ya. Jadi tiap ada vow itu ada ukiran di sana. Artinya orang ngomongkan mengenai Mahayana, sebenarnya itu keterlaluan sebetulnya. Nggak perlu sama sekali kan. Itu sudah menjadi kebudayaan di sini. Jadi ini kita semua dengan iman andalkanlah sarana demi keselamatan diri dengan satu hal. Jadi kita tahu sekarang apa yang diceritakan Su itu luar biasa. Sebetulnya saya persis mau ngomong seperti itu, tapi contohnya luar biasa sekali Su, saya nggak ngira. Jadi gini, orang yang mengatakan ini demi semua makhluk, ini kan kita keluar ya, pola asih. Tapi Su jelas ya, Maitri dan Karuna sekarang. Maitri itu love yang menyenangkan, kita memberi kesenangan yang lain. Karuna itu melihat penderitaan, lalu jadi sifatnya dua-dua aktif sebetulnya. Tidak cuman I love you gitu, tapi harus ada tindakannya. Yang ini juga mengenai karuna itu melihat ada penderitaan, ya umat-umat itu yang datang ke sini kan melihat ada penderitaan terus berbuat sesuatu gitu, menghilangkan sesuatu. Itu karuna. Itu karuna. Kalau Maitri itu misalnya umat ini jalan-jalan kemana terus mungkin kok Su senang ini gitu terus dibawakan gitu. Ini Maitri. Ya jadi yang menyenangkan dan yang mengambil penderitaan karuna terus ini. Nah, di 1, 2, 3 ini ada sesudah itu lalu dikatakan kan dengan tekad penggugatan bodi, harusnya membaca yang dari permulaan ini 113,
Dengan kewaskitaan sempurna, sarwajana, 4 tanpa batas tadi yang kita bicarakan, Lasase, dan berbagai ektas terhalang dari 3 tubuh Buddha. 3 tubuh Buddha. Ini kalian mungkin sering dengar, saya terangkan sebentar dan mungkin kemarin kalian sudah kan ya mengenai apa Dharmakaya, Sambhogakaya dan Nirmanakaya. Itu your nature sebetulnya. Our nature itu nanti jadi dikatakan ini adalah 3 tubuh Buddha. Ini jangan dibayangkan Buddhanya seperti ini. No, it's about those 3 characteristic of the enlightened mind itself. Makanya apa yang 3 ini? Dharmakaya itu adalah all the knowledge, perfect knowledge, pengetahuan sempurna. Yang pertama, 3 tubuh Buddha. Nama Dharmakaya adalah pengetahuan sempurna. Maka dikatakan intinya pengertiannya seperti ini, Su. Jadi kalau pengetahuan itu punya perwujudan, ya ini gitu kan. Seperti apa gitu? Kalau pengetahuan itu punya perwujudan. Nah ini sebetulnya wujudnya misalnya, saya ambil contoh misalnya Ayau gitu ya. Ayau punya pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, dia tahu persis pasarannya, tahu distribusinya, tahu caranya, tahu teknologinya. Seandainya pengetahuanmu itu punya perwujudan, ini seperti apa gitu. Nah, dalam hal kamu, perwujudannya pabrikmu, ini juga perwujudan pengetahuanmu. Karena dengan adanya pengetahuan, you get that gitu loh. Nah, di sini ini Dharmakaya itu artinya kita pun juga dikatakan kebiasaan kita untuk ngerti itu Dharmakaya kan. Jadi itu sifat kita. Yang kedua Sambhogakaya itu perfect happiness. Betul-betul, it's a perfect happiness. Kebahagiaan yang sempurna, yang tidak lagi tergantung dari input indrawi, apalagi input indrawi ini jauh lebih gitu. Di dalam kesedihan atau di dalam misalnya Su lihat begitu banyak umat datang, gini mestinya tadi Su malah sempat sangat terbawa dengan rasa salah gitu, meskipun that's not necessary ya. Tapi di samping saya kira kok ada semacam kebahagiaan. Ya, dilihat begitu, ini loh Sambhogakaya. Ini loh, to know, kebahagiaan yang tidak lagi tergantung dari indrawi, tapi kebahagiaan karena itu sendiri sesuatu yang membahagiakan. Jadi kebahagiaan yang melihat kebajikan, kebahagiaan yang melihat ini, ya kan Su kan bisa rasa ya bersyukur gitu. Lihat itu ada senangnya, kemudian ya tetap rusak, ya tetap harus diperbaiki, ya tetap harus. Makanya coba dari situ yang terpancar apa? Kebajikan. Bagi makanan, all that gitu. Itu akan keluar sendiri. Jadi ini loh maksud saya. Ya, jadi kebahagiaan. Nah, yang terakhir ini misalnya kamu dari Buddha ini kan harus punya sifat terakhir ini yang disebut Mahakaruna. Ini boleh kita bayangkan ya, seandainya kalian tahu mercusuar kan ya. Mercusuar itu fungsinya apa? Memberitahu, memperingatkan kepada kapal. Dia niatnya itu atau enggak? Keberadaannya itu sendiri, itu untuk menolong orang. Untuk menolong supaya tidak ada kapal yang kandas, untuk dan mercusuar itu enggak pilih-pilih kan. Tidak ditujukan untuk siapa, but it's there. Jadi
Ini yang dikatakan gini, ini loh, kepedulian semacam ini itu berwujud. Wujudnya apa? Mercusuar gitu. Atau kita itu juga seperti itu. Jadi tiga tubuh Buddha itu sebetulnya membicarakan potensi kita itu sebetulnya seperti apa. Tiga ini. Jadi kita itu potensinya pasti kita bisa tahu apapun. Makanya tidak urusan benar salah. Leven. Ini apapun yang kamu tahu waktu itu bisa bawa manfaat ini atau tidak gitu loh. Apa kadang-kadang malah yang kita malah nggak bisa nerka kan. Tadi misalnya nerka nakoda kapal yang akhirnya membunuh orang yang kandidat pembunuh itu ternyata hanya untuk menyelamatkan satu orang. Itu satu-satu loh, one to one. Dia sendiri juga bersedia menerima akibat karmanya dengan membunuh, terus orangnya itu karena yang itu diselamatkan karena orang ini ingin membunuh 500. Itu luar biasa kan. Seperti juga singa, ibu singa. Makanya yang Willis ini juga salah satu tariannya itu ya Willis ya. Kan karya Willis ada yang mengenai ibu. Oh, rusa, ya. Mahisa. Apalagi ya, Hangsa Jataka, itu belum yang itu. Iya, tapi yang apa Kulamani itu Matsya bagus. sudah, Matsya. Matsya, gitu. Nah, tapi apa intinya itu di latar belakangnya itu jauh lebih besar maknanya. Ya, jadi terutama mengenai macan ini apa singa ini orang biasanya mengatakan dia berani memberi badannya ke dia, tapi itu hanya berapa jam gitu. Iya, habis itu lapar lagi kan. Tapi the problem itu hampir semua temanya seperti itu. Gajah yang menolong orang, kemudian tahu orangnya ingin membunuhnya. Lalu gajahnya ketakutannya luar biasa. Ini orang sudah ditolong, ya apa dari ini juga bagus tuh apa ditolong dari hutan, otak orangnya itu dengar karena dia lapar juga orang-orang ini. Dia tahu ingin membunuh, wah gajahnya ketakutannya luar biasa. Ketakutannya apa? Loh orang yang sudah ditolong ingin bunuh dia. Jangan bunuh dah, ini kamu makan gitu. Jangan bunuh. Hanya untuk supaya dia tidak komit pembunuhan, gajah itu melemparkan dirinya ke jurang, makan saya dah. Bukan hanya untuk ketakutan karena dibunuh gitu ya, tapi apa justru ketakutan orang ini kalau membunuh. Makanya cara berpikirnya begitu kan. Ya umpamanya yang sering saya juga katakan kalau kamu waktu kita diajak kemana yang waktu itu malam itu kita makan di mana sebelum ke sini? Hah? Di Selat Panjang gitu. Yang bisik-bisik apa hati-hati tasnya gitu. Nah ini kita bisa gini. Kamu hati-hati karena biasanya khawatir kalau dicuri ya. Apa tas terus jangan ditenteng gini kan, gini. Kamu pegang gini, kamu khawatir kehilangannya. Tapi sebagai bodhisattva, jangan sampai orang-orang ini tergoda untuk nyambret kamu. Dengan kamu seenaknya bawa tas terus tergoda. Tindakannya sama, tapi lain sekali. Temanya lain sekali. Kamu sekarang jaga supaya orang tidak tergoda untuk jambret kamu. Karena kamu kelihatan nih, ini bukan orang Medan ini. Karena ngomongnya kalah kenceng. Agak quiet gitu kan. Tapi juga enggak lah, grup ini juga enggak. Ini yang ngomongnya seru. Dan yang saya kira yang orang-orang Medan pada bingung lihat kamu ini. Ordernya begitu banyak. Semua diorderin, ya kan. Saya sampai lihat datangnya dari segala jurusan.
dari ini, pada bersimpang siur bawa makanan. Jadi selalu thinking for others, Jangan takut karena kehilangan barang, tapi gunakan ini untuk dharma gitu. Jangan sampai orang tergoda untuk jambret. So it become more dharma di sini. Oh, tadi saya mau menggunakan kesempatan membicarakan. Jadi kita thinkingnya for others, right? Untuk semua orang. Tapi yang tadi saya katakan, ekspresinya apa untuk kita sendiri, untuk sayanya ini. Kalau untuk semua orang kita lihat apa yang mereka butuhkan, right? Tapi itu malah lucunya, itu harus dimulai dengan, di sini disebutkan harus dimulai dengan welas asih ke dirimu sendiri. Nah, welas asih ini kan definisinya nggak mungkin untuk diri sendiri. So, melihat penderitaan yang lain, kita berusaha untuk memitigasi, menanggulangi penderitaan, berikut sebab-sebabnya. Untuk kita sendiri gimana? Lalu, pengentasan, nisarana, keputusan untuk meninggalkan samsara ini, itu sebetulnya compassion untuk yourself, self-compassion. Jadi untuk, meskipun technically, compassion itu selalu atas. Ini kalau kalian lihat di majalah-majalah Buddhis selalu jadi constant discussion. Apakah ada yang namanya self-compassion? Lama Atisha bilang, yes, you have to start with yourself. Nah, start with yourself bilang, seperti yang Su alami, Su melihat ini semua keadaan seperti ini, lalu kita memutuskan, jalan satu-satunya Su, kita keluar dari samsara sehingga kita nanti bisa membantu untuk mereka semuanya. Gitu. It's only one way. Enggak lagi attach gini. Tapi sebagai manusia kita harus jalani semacam itu. It's right. Yeah, that's good. That's what I wanted to. Nanti akan ada di sini mengatakan harus gitu. Oh, udah menengah, yang menengah kan harus kasih ke dirimu sendiri gitu ya. Lalu dari samsara hilangkan penderitaan sementara dan penderitaan hakiki. 119, untuk ini selalu renungkan penyamaan dan penukaran diri dengan orang lain. Samata paratma parivartana dengan 4 tanpa batas. Tadi kita sudah, dan dengan cara mengumpulkan 4 cara mengumpulkan murid. Ini hanya sebetulnya istilahnya saja. Tapi sebetulnya yang namanya samgraha wastu ini very, very skillful way of doing it. Yaitu 4 cara, yaitu kemurahan hati, ucapan ramah, kegunaan, dan kesamaan tujuan. Ini sebetulnya saya mau, waktu itu nggak sempat ngomong seperti ini. Kurniati itu sebetulnya bisa dibuat topik untuk motivasi. This for ini. Kalau yang untuk yang punya nggak cuma Kurniati, siapa lagi ya? Saya ngomong siapa ya, yang juga sering sebagai motivator gitu. Oh, Pak Herman. Pak Herman. Hah? Bukan Pak Herman. Ya, ini sebetulnya perlu dikembangkan. Jadi 4 cara menarik murid itu, istilahnya itu cuma artinya sebetulnya kalau kita jalankan ini akan banyak muridnya. Ini bukan ngajari Su, ya, ini katanya Su. Tapi ya masuk akal.
Jadi yang pertama, ini harus lihat bahwa guru pertama itu harus punya kemurahan hati. Saya kira kalian itu terinspirasi oleh kemurahan hati Surai, karena betapa beliau itu berkomitmen sekali dan apa-apa selalu bersedia mendengarkan. Yang kedua, ucapan ramah. Ramah di sini itu artinya apa? Ucapan yang cocok, ucapan yang bisa yang bersifat menyejukkan, di mana kalian itu selalu bisa. Ini luar biasa loh. Ini di Borobudur juga di Gandawya Sutra juga disebut. Jadi ucapan ramah itu kita bisa memberi ucapan-ucapan suhu yang menyejukkan, yang membantu, yang mereka. Yang ketiga yang namanya arta carya itu. Jadi jelas harus bisa mempunyai kegunaan. Tidak selalu materi, tidak selalu tapi dalam bentuk perhatian, dalam sebuah kegunaan dan sebagainya. Kemudian kesamaan tujuan. Jadi kesamaan tujuan ini suhu mau ngomong seperti apa, ya, suhu mau punya brosur seperti apa, ngomong seperti apa, tapi kalau mereka lihat omongan suhu dan yang dikerjakan lain, ya itu mereka pasti enggak. Makanya saya sangat terharu dapat surat ini, luar biasa suhu. Dia bilang, Om, ini dari saya. Gitu. Wah, saya sampai kaget, saya peluk itu. Dalamnya saya belum membaca sampai selesai karena tulisannya rapi seperti cetakan, betul-betul, really. Kamu punya? Hah? Dia cerita, orang itu cerita, katanya itu dia tulis dulu 1 kali, habis itu dia salin lagi supaya lebih rapi. Hah? Kalau kamu lihat betapa rapinya, kamu bawa. Masih di mobil ya? Masih di mobil? Oh, di hotel. Saya sampai minta tolong Fani karena saya nggak bisa baca pakai ini pun nggak kelihatan. Saking rapinya, Su. Di tengah garis gini ya. Di tengah garis ini, tulisannya hanya di tengah, nggak pernah nyentuh garisnya. Incredible. Saya arsitek loh. Biasa nulis gini. Ini luar biasa sekali. Rapinya dan kata-katanya. Saya baru dibacakan berapa aja. Senang. Saya bermudita sekali dengan ditulisnya begitu. Saya bayangkan pada waktu dia nulis seperti apa ya. Mestinya senang sekali. You know. No, bukannya senang saya dipuji-puji. No. Tapi that state of mind pada waktu dia nulis. Bersyukur sebagai offering ini loh, mengapa the best, offering untuk itu saya pikir, nah itu hanya bisa belajar tidak hanya dari omongan suhu, tapi juga dari kelak perilaku dari kalian semua dan juga dari contoh, it's out of that. Saya kemudian diberitahu bahwa orang itu dari dulu sudah selalu ikut. So it's nice. So it's very beautiful. Nah ini makanya yang terakhir kesamaan tujuan itu artinya merasa sama tujuannya dan melihat bahwa sang guru ini yang diomongkan dan yang dilakukan harusnya selaras gitu. Jangan cuma ngomong aja gitu. Kadang-kadang ini bisa kamu rasakan ya. Misalnya waktu itu saya di kota lain di Canberra mengikuti Esolinus lama ya serombongan kita lah ikut beliau kemana gitu. Pada waktu itu beliau berbicara di satu bangunan di lantai 2. Ketemu press, Australian press, para wartawan. Beliau memberi gini, ini ada orang lewat, ibu-ibu gitu. Bawa anak kecil.
Dia masuk tanya gitu, excuse me, is it true kalau di sini ini The Dalai Lama lagi beri, karena dia orang Canberra gitu, orang biasa, just lewat dia bilang, saya bilang, yes, can I stay? Well, may not be able to do that, but dia bilang bisa nggak ketemu beliau gitu. Saya bilang pastilah. Nanti kalau misalnya naik saja di galeri kan ada bisa lihat gitu. Kita tunggu di bawah. Ini terus dia bilang gitu, Pak, can I see him? Bisa nggak saya lihat? Ya, nanti kan keluar. Then you can see it, great like this. Terus dia mau naik, ternyata enggak. Dia nunggu di bawah karena kedengaran kan suaranya. Terus akhirnya His Holiness ini turun gitu. Lihat gitu, kita di belakangnya. Sesudah entourage pergi, saya lihat ibunya itu, did you talk to him? Did you say hello to him? Kalau dia turun. Ibunya ini air matanya bercucuran. Ini orang awam, orang lewat. Enggak sih. Dia bilang, it would be so undisrespectful. Jadi dia itu cuman lihat His Holiness just begini. Saya juga pernah His Holiness waktu memberi pembabaran di Perth. Ini yang jaga di sana itu saya supirnya His Holiness. Ya, jadi menikmati juga loh karena jalan kemana-mana depan polisi, belakang polisi gitu. Dan kita bisa parkir di mana-mana. Yang terakhir waktu mengirim beliau pulang ke sini di airport itu parkirnya malah pas di depan, no parking, baru beliau turun terus jadi ikut senang. Tapi pernah lihat ini dikawal polisi. His Holiness bicara sebelah saya dekat pintu masuk, salah satu exit lah. Itu karena bangunannya besar. Polisi gede gini. Sambil dengarkan His Holiness. Nangis juga polisi. Just talk very simple thing. Ini makanya maka yang terakhir ini yang namanya artikel. Jadi yang disebut kesamaan tujuan atau juga salah satu interpretasi di sini itu jadi panutan itu harus omongan dan tindakannya harusnya sama. Dengan begitu kamu punya rasa atau punya aura, punya sabar. Orang asing hanya lihat His Holiness bisa nangis. Hanya lihat polisi itu aja bisa dengar, it's just they cry because the presence of itu make you feel good, right? Dekat orang yang punya welas asih benar-benar itu feel really good. Makanya saya senang sekali kalau berkesempatan seperti itu, nggak cuma dikawal polisi ya, tapi beliau itu membicarakan mengenai Atisha juga tentunya. Tahu dari saya juga dari Indonesia, lalu beliau tanya seperti ini. Tapi it's really quite amazing. Jadi ada hal semacam ini, bagaimana menarik murid gini. But saya kira Suhu more than qualified. Usahakan dengan sungguh-sungguh 6 penyempurnaan. Ini mengenai Sat Paramita. Nah, ini kita harus berjam 12 ya. Ya, paling tidak saya pengen kita bersama-sama nanti belajar tentang Sat Paramita ini. And we can do that. Ini it's nice. Jadi prinsipnya kan gini nih. Sekarang kamu sudah tahu kan ya, attitude-nya. Jadi progresifnya kita ini maju, tahapan-tahapan yang kita alami. Pertamanya, kita sebagai manusia itu tahu kalau sebaiknya tidak mencelakai atau merugikan yang lain. So that's the first one. Ini yang diajarkan oleh Buddha. Makanya ada sila, ada Pancasila, ada you do that. Pertamanya
jangan mencederai yang lain. Manifestnya hidup tanpa kekerasan, ahimsa, right? Ini manifestnya. Makanya landasannya kamu ngerti karma. Sebab apa yang kamu lakukan akan membaikkan kamu. Jadi targetnya yang paling bawah itu kamu nggak masuk ke alam rendah. Karena dengan kamu memperhatikan karma, tingkah lakumu akan paling tidak memenuhi syarat untuk tidak masuk ke alam rendah, dan juga berarti akhirnya kamu akan bisa oke. You okay, right? Kita tahu itu the first one, the first step. Kita akan melalui seperti itu. Terus kita ini mulai dari situ kamu boleh mikir, ternyata sebetulnya justru sebaiknya kalau bisa kita ini berguna buat yang lain. You give, ya entah es campur atau entah apa. It's about giving. Mengapa? Karena kita tahu ternyata apa yang bikin kita ribet segala macam itu yang menggudak-gudak batin kita. Ya, seneng ini nggak seneng ini, itulah yang meskipun kita tidak mencederai yang lain, itu yang masih ada gitu. Makanya untuk menanggulangi itu kita do a good thing. Maka setelah kita safe, tidak lahir di alam rendah, you thinking, ya ternyata penderitaan ada semacam ini. Makanya kita prinsipnya sekarang memberi kepada yang lain. Nah, dengan demikian, mengapa kok kita memberi kepada yang lain? Apa praktik kindness itu mengikis mementingkan diri sendiri, right? Jadi dari tahap yang terakhir mementingkan diri sendiri, terus menjadi tidak mencederai, terus yang ini betul-betul kamu usahakan betul-betul mengikis diri sendiri. Makanya dengan demikian you get into the second stage, yaitu dengan demikian kelesa-kelesamu mulai sedikit demi sedikit kamu tanggulangi. Right? Makanya ini disebut nanti nirwana atau kamu menjadi arhat. But the next one yang kita katakan adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan yang lain. You know, kamu harus tahu. Nah, di sini makanya dikatakan ini kamu ambil ikrar yang kalau kebetulan berlawanan seperti sang nakoda atau sang anak Brahma yang melemparkan badannya ke macan, itu lucu loh. Ya apa yang membunuh nakoda itu against your sila. Katanya sila pertama nggak membunuh, this is membunuh gitu. Jadi dalam hal ini juga disalahgunakan sering katanya. Karena saya bodhisattva, I can do it. Meskipun berlawanan dengan New Pratimoksa. Tapi intinya ini, jika perlu, ini kamu konsekuensi loh. Dikatakan kamu juga akan masuk neraka, the fact you kill. You know, tapi you don't mind for them. Gitu. Sebab orang ini bunuh 500, jadi benar hitungannya. Daripada 500 lebih baik satu. Satunya siapa? Buddha, ya gini. Bodhisattva waktu itu. Dia bilang, I'll kill that. Untuk besar seperti itu. Ya, jadi untuk besar. Dan mulai dari situ, lalu nanti kamu tahu bahwa sebetulnya ada kemungkinan nih untuk tahu benar-benar apa yang dibutuhkan. Ya, seperti mungkin tahu kebutuhan macan atau tahu kebutuhan ini, kamu benar tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, dengan demikian kamu pelan-pelan akan menjalankan pelatihan satu demi satu. Salah satunya Sat Paramita ini, 6 paramita. Nanti paling enggak kita hari ini, that's our target, to go one by one. Saya kepengen kalian itu tidak cuma hafal. But you know, kemarin kalian sudah belajar, misalnya Santi Paramita. Right? You know, kamu tidak lagi bereaksi kepada hal yang kamu, misalnya menghentikan kemarahan. Bukannya very easy, tapi sekarang kamu tahu caranya loh. Kalau kamu mau betul-betul menghentikan supaya kamu nggak marah, kamu harus cari kesempatan sekuat mungkin supaya kamu dimarahi.
Ya. Dan pada waktu kamu dimarahi, kamu nggak balas. Tapi juga kamu merasa juga prihatin terhadap orang yang marahi kamu. Kan? Sesudah itu kamu harus belikan dia es campur. Iya, at least you have to do that. Gitu. Tapi intinya, Shantidewa sampai ngomong, kalau kamu jalankan begitu, kamu akan kehabisan musuh. Kamu akan kehabisan orang yang bikin kamu jengkel. Kamu akan bingung sendiri. Ini kok dunia penuh orang baik semua. Gimana? Hah? Nggak ada yang marahin. Kita juga punya loh cara supaya tidak mengalami efek dimarahin itu. Kita punya cara. Namanya ndablek. Ndablek itu bahasa Jawa. Tahu kan ya maksudnya? Ya, artinya kamu marah ya udah gitu. Tapi ya jangan gitu. Yang artinya santai itu bukan kalau orangnya marah itu usahanya luar biasa. Terus kamu please, silakan gitu. Orangnya semakin marah, semakin kayak gitu. Kamu oke. Santai Paramita. You cannot do that, you know. Tapi kamu putuskan betapa nggak enaknya gitu. And we do that after lunch. Kita mulai belajar satu persatu paramita. If we can do this tonight, I think I'll be very happy. Tapi kalian udah hafal kan ya 6 paramita ini? Hah? Ya. We'll do that. Okay? Yuk, selamat makan, selamat siang, all that. Putih saya terakhir berlepotan kopi, Makanya saya ketika ini saya di sini dimanja, semuanya disediain, itu kaos terakhir tadi yang putih. Jadi you have to do that. Oh, sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan? Atau atau all? No? Tapi nanti kan bisa kan, ya? Nanti kan bisa ya. Ini sampai jam berapa Hanif untuk saya? Ya, oke. Meskipun tulisan dari Sri Atisha ini kelihatannya seperti seperti instruksi yang agak kaku begitu atau bahkan bisa tampak seperti sangat teknis. Tapi ini dasarnya rupa-rupanya ajaran ini waktu Atisha mengajarkan ini mulainya dihafalkan dulu oleh murid-muridnya. Kemudian dari hafalan itu baru ditulis oleh mereka. Dan kemudian mestinya juga dicocokkan apa gini gitu. So it's a really quite experiential. Jadi semuanya experiential. Makanya kalau kita lihat ya cepat sekali kata ini karena mereka sudah sangat terbiasa sekali. Mereka mengerti artinya. Makanya di sini. Lalu tadi kita membicarakan ada saya pikir jadi kadang-kadang kita ini mempertanyakan ya yang disebut bodhisatwa, jalan bodhisatwa ini seperti apa? Kalau diterangkan dari segi dasarnya itu sebetulnya sangat umum mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan kamu untuk orang. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya bedanya antara hanya berbuat baik dan memenuhi kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang lain itu you need to know. Kamu butuh tahu. Kalau hanya berbuat baik asal berbuat yang tidak bajik.
itu it's okay. Jadi lewat restoran, asal kamu tidak ingin to cause harm on others, kamu lewat, oke gitu. Asal kamu nggak nunjuk akuariumnya gitu. Tapi kalau misalnya nih, misalnya kamu punya janji bodhisattva to take the wish of everything. Kamu lewat, terus ada satu ikan ini lihat ke kamu gitu. Kamu rasanya ikan itu, I don't know, need something atau membutuhkan sesuatu. Terus, oke, gitu. Terus kamu tunjuk ikan ini, ikan ini, gitu kan. Oh, don't worry. Wajah kalian udah tegang. Terus ikan ini dipilih, lalu kamu bilang, oke, kamu ikuti ikan itu ke dapur, kamu bawa di tas, kamu tunjukkan stupa, dan di sini kamu bawa ikannya. Oke, kamu tadi melihat saya, semoga nanti kalau saya menjadi buta, jangan khawatir, kamu akan jadi murid di dekatku, gitu. Lalu kamu jalan pradaksina, putarkan ini ikan gini ke sana. Kemudian karena kamu tahu bahwa ikan ini akhirnya akan mati, nah itu entah benar entah tidak ya. Terus kamu mungkin bisa bilang, loh, ini masak taozo gitu. But it's not nice. Tapi perumpamannya seperti itu. Jadi kita lihat the vow, ikrar yang kita janjikan tidak semudah punya sila gitu. Sila itu sebaiknya jangan begini, sebaiknya jangan gitu. It's easy. Itu enggak sukar. Asal kamu enggak bohong, asal kamu enggak membunuh, asal kamu enggak menginginkan hal yang lain-lain. Tapi the bodhisattva is not easy. Nah, makanya yang dikatakan jalan bodhisattva ini seperti apa? Lalu diterangkan. Jadi landasan bodhisattva itu selalu tadi. Bodhicitta, bodhi ini penggugaan, citta ini mind. Jadi boleh dikatakan tekad penggugaan atau you want to mencapai penggugaan supaya kamu bisa tahu apa yang dibutuhkan orang. Sebab jarang sekali, baik umat maupun teman mau siapa itu, tanyanya in general, jarang. They never ask what is good. Tapi biasanya mereka itu, how do you help me? Bagaimana kalian membantu saya? Kalau saya begini bagaimana? Baik dari jodoh maupun all that. Makanya rasanya beban berat. Tapi malah tidak loh, malah sebetulnya apapun yang kita kerjakan itu mempunyai purpose. You have to purpose gitu. Saya sering ditanya nih yang terakhir di kantor gitu, Mr. Lee gitu, how can you do that gitu? Bagaimana caranya to fit everything? Sebab dia lihat waktu Amanda cetak buku ini gitu kan. Mereka tahu ini saya yang nerjemahkan gitu. Mereka tanya, how do you fit that? All this, mereka tahu di kantor sibuk, di bangunan juga sibuk, di rumah juga sibuk, and you could still do this. Lalu tanyanya itu bagaimana membagi-bagi waktunya gitu. Lalu saya bilang bahwa no, tekniknya itu bukan membagi-bagi waktu. Jadi lalu ada orang bilang ini waktu untuk keluarga, ini waktu untuk bisnis, ini it won't work. It won't work. Sebab kamu gitu, karena first you don't know pembagiannya, dan kamu juga ada. Makanya itu memberi ajaran lebih pandai dalam hidup ini. Yaitu, so what do you do? Gimana caranya membagi waktu? Atau menggunakan waktu. Menurut Lieven gimana?
Enggak, misalnya ya oke, siapalah juga. Atau siapa yang mau jawab? Mari. Atau Doni yang di belakang itu. Lihat prioritasnya, Om. Kenapa? Lihat prioritas. Lihat prioritas. Bagaimana kamu menentukan prioritasnya dong? Kalau bosmu seperti Darto gitu bisa. Apa-apa kan dia mesti on top kan, nomor 1 gitu. Nah, Doni harus anak, istri, kamu sendiri, terus selebihnya kan Darto. No, just kidding. Bagaimana kamu tahu memprioritaskan? That is actually the question. Menurut Doni gimana? Doni ini luar biasa, apa yang di-handle banyak sekali. Kembali ke tujuan kita, Om. Terus? Misalnya kita You almost there. tujuan kita atau motivasi kita untuk hal tertentu Nah, ini, that's it. Tujuan dan motivasi ini agak beda. But you mentioned that. Betul. Motivasi kita gimana? misalnya kita ada set satu motivasi, ada tujuan atau tertentu yang mau kita selesaikan. Motivasi. Prioritasnya mana yang paling utama, itu yang kita kerjakan dulu. Nah, tapi kalau urusan anak, misalnya, ya, misalnya kamu ditelepon gitu, ini sang putra Anda mau mie pangsit gitu, enggak mau gitu. Apa kamu tinggal semua, kamu ngurus ya gitu? Bisa juga, Om. Nah gitu. Terus apa Jun gitu juga. Ya, kamu nggak usah terlalu, ini ada Apiu di sini, nggak usah terlalu jujur. Apa ya, bisa juga gitu. Jadi itu kalau kamu anggap prioritas gitu. Misalnya gini ya, kadang misalnya mungkin ini kan lagi kerja macam-macam nih. Tiba-tiba ada berita, ada kabar, misalnya mertua lagi di rumah sakit nih. Nah, di situ kita tentuin prioritas kita yang mana pada saat itu. Nah, kalau mertua saya tahu menakutkan selalu. Itu. Nah, atau ini kemarin ini mau belabar nih ya. Banyak urusan sebenarnya masih perlu diselesaikan gitu. Tetapi ya mau sampai hari terakhir baru beli tiket kan. Nah, tapi memang sudah tujuan ya pengen ikut gitu, mau ikut. Nah, jadi kita saya ditekadkan untuk ikut, ya yang lainnya ditinggal aja. Wah hebat. Ya Dia nggak dengar kok, dia nggak dengar. ngikutin Om juga. No, it's true. Jadi itu one way ya, you pikir untuk prioritas. Tapi saya kira kamu menurut saya hampir strike the jackpot. Sebetulnya yang paling praktis seperti yang dianjurkan di buku ini. Apapun yang kamu kerjain, yang sama itu motivasinya. Motivasinya tujuannya sama sih, karena kalau Doni mengatakan prioritas kan, prioritas itu kan menurut Doni ini yang perlu dikerjakan dulu, right? Nah, tapi sebetulnya teknik ya on this book yang diajarkan itu kita landasi bahwa motivasinya ini yang bermanfaat buat yang lain, right? Motivasinya selalu itu. Jadi kalau kamu mengerjakan yang bermanfaat untuk yang lain, itu prioritasnya sama sebetulnya. All sama. Nah, lalu tinggal prioritas sehari-hari nih. Ini yang ngurus. Tapi the background ini. Jadi sebetulnya kita belajar mengenai bodhicitta. Ini sangat menolong
dalam hidup kita. Karena dengan adanya attitude seperti itu dalam hidup ini, yang ada hanya ingin bermanfaat buat yang lain, aktivitasmu apa saja itu sama. Makanya dalam pemikiran saya, kalau misalnya setiap Jumat gitu saya harus jemput cucu gitu jam 3:04, habis itu perlunya cuman dia tahu kalau saya yang jemput itu, saya selalu bilang yes. Nah, dia lalu beli hamburger atau apa, Nah, betapa sibuknya pun, I do that, betul. Saya tinggal, tapi lama-lama semuanya bisa. Begitu juga menerjemahkan ini, right? Ini juga kalau dilihat it's impossible, seperti lihat apa yang harus saya kerjakan di tengah-tengah ini. Ini menerjemahkan ini sangat-sangat fun, sangat menyenangkan, tapi take so much time. Kadang-kadang satu kalimat, kadang-kadang beberapa kalimat cepat, berapa lembar cepat, tapi kadang-kadang milih satu kata, itu sampai tulis dulu, nanti berapa hari kemudian datang sampai Amanda itu selalu ngomong, ini rupa-rupanya ada seperti app atau apa untuk bikin buku gini. Dia bikinnya nggak di words, I don't know what's that, in design, in design. Pakai InDesign. Cuma dia bilang, Om, kalau InDesign itu it's not so easy, you change that. Yang lain-lainnya itu kamu harus change all that. Kalau Word kamu ganti satu semuanya bisa gitu. Makanya dia selalu ngomong. Cuma dia lama-lama tahu style saya dan saya selalu minta minal aidin wal faizin tiap hari. Ya, jadi dia sudah tahu caranya. Saya bilang ke dia, ini untuk sementara. Sementara gimana Om? Kita harus mulai gini ya. Ini saya berangkat Kamis malam, ini Rabu pagi ini masih sementara gitu kan. She get really quite nervous. Apalagi kali ini masih lumayan. Yang dulu itu waktu ke Jakarta harus print kan. Printnya deadline kan. Dikatakan 2 hari. Katanya dulu 3 hari, ternyata saya nggak bisa kasih 3 hari, 2 hari jadi. Terus Amanda bilang, Om, they told me, katanya harus 3 hari, ini nggak bisa. Gini loh, gampang, ini bisnis. Kamu bilang ke dia, kalau kamu nggak bisa 2 hari, kita cari printer lain. Bisa akhirnya. Ya entah itu menyebabkan orang lain printingnya mundur, nggak ngerti saya sih. Tapi it's all that. Nah, maksud saya, di hidup kita akan sibuk, selalu akan sibuk. Bagi-bagi itu, kalau bisa tahu tentang prioritas lumayan, tapi jarang kita bisa. Sebetulnya jarang kita bisa. Karena prioritasnya itu apa? Apakah pada waktu itu kita hanya ingin ini dulu atau yang ini gitu. Tapi makanya apalagi dibarengi dengan approach dari Bodhicitta ini, apapun yang mereka butuhkan, itu kalau pakai jawabannya itu mesti pakai Hokkien ya, di Arto ya. Esai gitu. Esai itu artinya apa? Bolehlah gitu kan ya. Kita harus punya that attitude. Kamu minta esai, you can. Jangan bilang, ya nanti saya pikir dulu dah, gitu. Dia bilang, oke. Bodoh atau enggak? No. Makanya saya pernah cerita ke kalian kan. Saya ditelepon guru saya. Bilang, mungkin loh, karena saya itu masih di Australia. Saya ditelepon, dikatakan ini bakalnya nanti akan ada ribu-ribu ke Borobudur gitu. Di daerah itu. Ada baiknya kita make offering dulu gitu. Saya kan di Australia, offering itu. Saya cuman membiasakan diri, pokoknya esai gitulah. Oke, saya jalani gitu. Nah, saya bilang ya Su. Terus guru saya ini ngomong, tapi mungkin lebih baik kalau itu 1000 set. Saya sampai, what? Biasanya offering kan 7, gini kan ya. 7 mangkok atau hanya bunga atau apa. Oke lah. 1000 set tuh kali ini, 7.000 potong. Mau di mana saya nggak ngerti kan. Di Borobudur atau di mana. Itu nggak
Terus juga pernah, tapi akhirnya terjadi. Akhirnya done, beautiful. Malah pakai janur segala macam, kita di Candi Mendut. Offeringnya di sekitar, dibantu orang-orang di sana juga. Juga pernah diberitahu bahwa salah satu guru saya mengajar, cuman ini murid gurunya sama, murid senior, dikatakan akan punya halangan dalam hidupnya, gitu. Butuh function, butuh dana. Di Borobudur itu dekat situ ada peternakan ikan lele. Saya pikir oke lah, gini. Terus mau peternakan lele, dicek, ini butuh 600.000. Itu, ekor atau nggak ekor 600.000 nyawa gitu. Harus ekor kan? Itu gimana? Tapi amazing. Lalu saya pikir kalau cuma 60 malah repot. Yang bawanya sekarang 600.000, dipikir harus pesan tempat pembibitan kecil-kecil, ini segini berapa, dihitung segini pas 2 truk. Kalau diangkut gini. Saya terus minta izin di bawah, pakai truk, produksinya Borobudur. But the whole thing, and then we release it. So it can happen. Betapapun kelihatannya beratnya, you just say SI gitu. Pokoknya you just do it. Karena ada yang butuh ini, ya butuh waktumu, ada yang butuh, tapi ya sebisanya. Kalau nggak bisa, kamu ya bilang, akhirnya it's just you limited by your capacity gitu, your body atau your money atau makanya ya harus pakai judgment. Nah, di sini dalam jadi yang pertama yang saya kepingin stress, jadi yang disebut Bodhisattva Way itu mulai dengan attitude kita ingin berguna buat sesama. Migunan itu meraping lian. Ini the basic motivation. Apapun yang kamu lakukan itu base-nya, gitu, sebisanya, right? Ini the more you train, the more, sebab kita lalu menjadi lebih berani. Nah, lucunya dengan begitu, ini akan lebih kreatif, kita lebih tahu apa yang perlu dikerjakan. Jelas ya. Jadi pertanyaan teman saya yang di kantor itu mengatakan, bagaimana caranya kamu, Mr. Lee, kok bisa gitu membuat semua. Saya jawabannya cuman, well, I just do it. Cuman sekarang saya juga diperingatkan oleh istri saya, oleh anak-anak, dan diperingatkan oleh badan ini sendiri. Ternyata badan ini sekarang punya kapasitas. Sekarang saya kenal capek sekarang. Dan juga butuh tidur gitu. Waktu itu saya masih ingat, saya nyetir untuk Dalai Lama. Saya tanya, His Holiness semalam bisa tidur? Ya, sleep. Bisa. Terus His Holiness lihat saya, you have to sleep minimum 7 hours. Diberitahu oleh beliau. Dikatakan, jadi ini loh, maka kita penting sebetulnya menjaga kesehatan. Kamu harus fit, sebab ini yang digunakan itu hanya ini, hanya badanmu, hanya pikiranmu. Ya tentunya uang dan segala macam, you do it. Tapi ini yang kamu miliki, jadi kamu harus sehat. Nah sekarang dengan ada begitu motivasinya untuk mencari lain, kamu bisa ke gym tanpa merasa bersalah. Kamu bisa lompat-lompat di depan kaca, not just want to be beautiful, but you want to be healthy, so I can be more useful for others. Nah itu jauh lebih enak. Lalu kamu akan keluar cantik, tampan, gagah, because you do it for others. Make sense? Ya. Jadi intinya selalu motivasinya apapun yang dibutuhkan untuk berbuat yang lain.
Kalau dulunya dalam hidup ini sukar menemukan perasaan yang senang karena semuanya itu serba tantangan, pelan-pelan dengan dilandasi itu, dengan attitude seperti itu, sedikit aja misalnya ya eh, merawat Joy gitu atau do whatever you do gini, ini lama-lama di dalam hati itu lebih senang. Jadi lalu kamu berbuat apapun, ya kamu butuh apa? Yes, gitu. Kamu butuh apa? Gitu. Attitude ini luar biasa. Ini pertamanya, ini jadi landasannya motivasinya itu, right? Terus yang dipertanyakan kan begini, pelatihannya bagaimana? Itu pelatihannya bagaimana? Nah ini Atisa ini memberikan pelatihan di sini. Artinya ada beberapa, bukan pelatihan, landasan seperti a set of, bukan rules, tapi a set of guides, the way you do it. Nah, guide-nya seperti apa? Ini tadi saya, tadi yang 120, yang salah satu itu nanti dikatakan yang dengan paramita, right? Tapi kita mulai, nah ini, saya senang sekali tadi lega, Theo terima kasih sekali, ini kita terima kasih atas Theo nih. Kalau enggak, saya enggak bisa karena ternyata di hotel, wifi-nya enggak jalan, tuh makanya tadi Theo naik pinjam motor dari sini kan. terus because of that, saya pikir karena saya lihat notes tentang meditasi ada gunanya ya notes yang. Nah ini saya bikinkan, ini adalah sebetulnya the core of Bodhisattva practice. Ini adalah, jadi di sini, cuma di sini munculnya kebalik, tapi saya kira akan lebih masuk akal kalau kalian mengerti ini dulu. Jadi kata 124, lalu disebut di sini. Ini karena yang nulis ini sudah para bodhisattva semua, jadi juga 3 disiplin moral bodhisattva. Ikrar dibuat lewat ritual dan kalian harus menjaga supaya tidak rusak atau merosot. So what? Apa ini tiga disiplin moral bodhisattva? Padahal ini sesuatu yang sangat pivotal. Ini adalah kerangka nanti map out mengenai how you think and then how you develop, bagaimana kita mengembangkan cara kita hidup ini melalui, intinya makanya saya sebutkan di sini. Jadi di bawahnya itu sudah saya mencoba menerjemahkan, pasang asterisk meskipun di buku nggak ada. Jadi yang pertama itu samvara sila. Samvara itu janji, ikrar. Jadi kalau disebut bodhisattva vow-nya itu samvara, right? Artinya juga. Jadi pertamanya yang seperti ini juga karena dulu saya ingatnya itu dalam bahasa Inggrisnya, bukan ingatnya waktu dipelajari, dan makanya bahasa Tibetnya itu juga masih mengiang-yang di sini. Saya kira ada. Artinya adalah, jadi sila ini bisa artinya banyak, right? Misalnya suatu disiplin etis atau dasar moralitas. Di sini artinya sedikit banyak seperti dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang prinsip atau disiplin yang kita jalani. Maka judulnya menggunakan kata disiplin. Jadi artinya disiplin penjagaan ikrar atau pengekangan diri. Saya sebetulnya nggak begitu suka dengan kata pengekangan. Tapi juga saya tahu karena
Saya harus cepat selesaikan ini in the break. Eh, Dulu sebab saya dipesan nih 245 kita kembali ke hall gitu kan. So saya pikir maksudnya pengekang diri ini gini, bukan secara galak mengekang diri, no, tapi mengekang atas dasar tahu. Apa ya bahasa Indonesianya enaknya? Kalau mengekang itu kan seakan-akan forcefully you do that, right? Tapi ini menahan diri gitu. Makanya saya juga gunakan menahan diri, cuman dalam ini, jadi intinya meskipun bisa gitu, tapi kita menahan diri. Jadi bukan apa ya, bukan apa mengekang. Yang penting kalian bisa merasakan. Jadi pertamanya kamu itu berdasarkan ikrarmu, jadi ya ikrar biksuni maupun ikrar para awam, you know that, itu mempunyai sifat, jadi sifat pertama dari ikrar itu kan pencegahan, right? Not allowed us to do that. Makanya di sini menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Selalu seperti ini. Ukurannya itu untuk kamu dan untuk yang lain. Temanya. Jadi kita mulai menyamakan kepentingan kita sendiri dan yang lain dan jadi yang kedua menjaga tubuh, ucapan dan pikiran agar tidak menimbulkan karma buruk. Kita mulai tahu, mulai waspada apa yang ada, termasuk menjaga 10 tindakan bajik, sila awam dan sila kebiksuan, pratimoksha, right? Is that straightforward, right? Ya, jadi yang namanya yang pertama, 3 jenis disiplin moral bodhisattva. Yang pertama yang namanya samvara sila, itu intinya jangan berbuat yang merugikan. We cover that, right? Tadi siang. Aspek pencegahan, jadi dari segi sila, ini adalah aspek pencegahan dari sila. It's okay, right? Ada yang mau tanya kan? Clear ya? Oke, all good. Terus yang kedua, itu kusala dharma sang. Jadi artinya, sekarang yang diutamakan kusala dharma itu, dharma yang kusala, itu samgrahaka, ini jadi mengumpulkan. Jadi sekarang ini, yang kedua ini, yang tadi tidak merugikan orang, sekarang yang kedua itu pengumpulan daya berkah, right? Intinya. Jadi kalian mulai mengumpulkan daya berkah, makanya disebut kusala dharma sanggreka, disiplin pengumpulan kebajikan, pengembangan kualitas bajik. Mungkin salah satu buat para biksuni di sini itu yang paling yang saya juga ikut senang ya, ikut bermudita. Ini kalian bisa lihat apa sepak terjang suhu, right? Kalian belajar dari osmosis, kalian belajar langsung dari beliau. Tidak dari segi pelajaran, tapi cara beliau itu mengatasi situasi apapun. Begini, ini sukar sekali. Kalau dalam bahasa Jawa itu sebutnya panutan, gitu, yang bisa diikuti. Gitu. Nah, kita selalu juga begitu. Kita mengikuti, makanya ada cerita-cerita tentang arhat dan para bodhisattva sebagainya ini juga seperti itu. Jadi kita melihat yang lain. Yang aspek yang kedua itu mengembangkan segala kebajikan. Pokoknya mengumpulkan, jadi sila yang pertama tadi, tugas sila yang pertama tadi adalah pencegahan, yang kedua ini pengembangan. Kemudian yang ketiga, ini disiplin menolong makhluk atau kebajikan untuk semua makhluk, yaitu melakukan segala tindakan demi manfaat semua makhluk, meliputi belas kasih, pelayanan, pengajaran dharma, dan perlindungan kehidupan. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan yang paramita, tapi artinya yang ketiga ini sekarang
berbuat apapun demi manfaat buat semua makhluk. Ini kalian tadi sudah saya terangkan, jadi saya kira kalian akan menangkap ini. Jadi ini ada aspek berguna buat sesama dari moralitas. Jadi sila itu ternyata punya 3 fungsi. Pertamanya pencegahan, keduanya membangun sesuatu, ketika itu sila sendiri itu bisa digunakan sebagai pengajaran teknik untuk memenuhi kebutuhan para makhluk.